Pelanggaran untuk roda 2 yang pastinya yang kelihatan dari kasat mata tentunya menggunakan tidak menggunakan tutup kepala atau helm ya. Kemudian yang TNKB atau nomor plat yang itu sesuai dengan registrasi. Kemudian marka jalan itu yang harus kita perhatikan ya, termasuk traffic light ya. Yang selanjutnya mungkin penggunaan handphone ya. Penggunaan handphone membuat kita kurang konsentrasi. Tentunya itu yang menjadi perhatian kita. Jadi harapan kami tanpa harus sentuhan dengan anggota kami. Jadi nanti langsung ditilang secara elektronik dan nanti surat tilangnya langsung dikirim ke alamat yang tertera pada STNK. Itu awal mula terjadinya kecelakaan adalah melanggar disiplin berkendara. Itu pasti Mbak, nggak ada kecelakaan murni, nggak ada Mbak. Jadi pasti melanggar Mbak. Harapan kami sebenarnya adalah supaya masyarakat kita ini tingkat kedisiplinan yang sudah ada ini bisa lebih ditingkatkan lagi terhadap berkendaraan dan mematuhi rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu yang ada di jalan itu sebenarnya bukan mempersulit, malah membantu, mempermudah gitu. Jadi jangan kalau ada rambu dianggap malah mempersulit, malah memberikan kemudahan dan menuntun kita supaya lebih berkeselamatan dalam berkendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong? Kembali lagi dalam program Dialog di mana kita akan membahas berbagai topik menarik tentunya bersama saya Argi Firjati. Pada episode kali ini kita akan membahas topik mengenai tingkatkan disiplin berkendara melalui penerapan tilang elektronik. Untuk bisa membahas topik ini lebih lanjut, kita telah kedatangan 3 narasumber. Yang pertama yaitu dari Kepala Dinas Perhubungan Tabalong. Apa kabar Bapak Tumbur Manalo? Baik. Luar biasa, terima kasih. Dan juga untuk narasumber kita yang kedua yaitu AKP Andi Trihidayat selaku Kasat Lantas. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Selamat siang para pemirsa. Baik, dan untuk narasumber kita yang ketiga itu ada Aibda Sudiron. Ini selaku Kanit Keselamatan Lalu Lintas Polresta Barong. Terima kasih sudah berhadir pada acara Dialog pada hari ini. Ini mengawali dialog pada hari ini episode perdana di 2025. Tiba-tiba langsung tegang kedatangan Kadishub dan juga Pak Kasat Lantas ya. Ini sebenarnya ada apa nih Pak? Di bulan Januari yang sebenarnya harusnya agak tenang-tenang sedikit ya Pak ya. Tapi tiba-tiba dialog ini kedatangan narasumber yang luar biasa. Ini deg-degannya mungkin sampai ke rumah ya, yang lagi nonton di sana. Tapi tenang-tenang. Ini kita akan membahas tentang topik yang menarik tentunya. Ini juga merupakan sosialisasi kita kepada masyarakat. Nah, ini kita akan membahas tentang etle ya Pak ya. Betul ya Pak ya. Kalau misalkan para masyarakat dan juga para pemirsa TV Tabalong yang di rumah ini sudah mulai mengetahui juga Bapak, karena ini sosmed ini sangat berperan sangat luar biasa. Nah, ini kita perdalam lagi di dalam dialog. Mohon izin Pak Tumbur ke Pak Kasat dulu. Baik Bapak, dari beberapa kabar dan juga informasi yang sudah beredar di masyarakat tentunya, ini ada beberapa titik lampu merah di jalan Kota Tabalong dipasangi electronic traffic law enforcement atau tilang elektronik. Nah, bisa dijelaskan apa tujuan dari penerapan tilang elektronik tersebut nih Pak? Betul, terima kasih Mbak. Jadi untuk etle sendiri nih Mbak, sebenarnya kita mendisiplinkan masyarakat. Tujuannya dipasangi etle, jadi kita tidak ada sentuhan lagi. Harapan dari Korlantas, kita tidak ada sentuhan lagi antara pelanggar dengan anggota kami. Karena seringkali terjadi pungli ataupun mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pelanggar. Jadi harapan kami tanpa harus sentuhan dengan anggota kami. Jadi nanti langsung ditilang secara elektronik dan nanti surat tilangnya langsung dikirim ke alamat yang tertera pada STNK. Itu Mbak. Wow, jadi langsung ya, ini tidak perlu berhubungan. Jadi kalau misalkan di jalan biasanya suka deg-degan Pak kalau ketemu polisi ya. Betul. Pak ya. Mohon kangen maaf loh ya Pak. Mbak ya, itu ya biasanya ya. Meskipun ini SIM komplit tapi entah kenapa mungkin agak deg-degan gitu ya. Nah, ini juga mungkin menjadi salah satu metode juga ya Pak, karena banyak tindakan kecelakaan juga karena itu ya Pak, menghindari dari tilang yang ada gitu ya Pak ya. Betul. Baik, nah untuk penerapannya sendiri Bapak untuk tilang elektronik ini diberlakukannya mulai kapan nih Pak? Sebenarnya harapan dari Korlantas itu 1 Januari 2025 serentak se-Indonesia. Namun demikian memang masih ada kendala-kendala kecil, khususnya kayak kita di Tabalong sama di Kota Baru.
Kota Baru, Tabalong kemungkinan di pertengahan Januari ini baru bisa aktif untuk penilangan. Makanya kita gencarkan pada masyarakat, kita sosialisasikan, jadi biar tidak ada nanti yang kaget. Nah itu tadi, nanti nggak ada kehadiran polisi di jalan raya, mungkin polisinya cuma hanya pengaturan aja. Nah, habis itu nanti timbul ada surat cinta nanti. Nah, dari kami ada surat cinta, yaitu bentuk tilang gitu. Oke, baik. Nah, Bapak bisa dijelaskan cara kerja dari tilang elektronik ini seperti apa nih prosesnya nih, Pak? Betul. Jadi sementara bisa kita jelaskan untuk penilangan kita. Jadi intinya pelanggaran nyata, Mbak. Jadi pelanggaran nyata kita nggak tahu orang ini membawa SIM atau membawa STNK, sementara kita abaikan. Jadi pelanggaran nyata dia melawan arus, dia tidak memakai pelindung kepala, atau mungkin spionnya satu, ataupun pokoknya yang intinya kasat mata. Jadi semua nanti yang akan tersorot kamera yang kasat mata. Nah, termasuk nanti mungkin bagi roda 4 jangan lupa pakai seatbelt. Nah, nanti itu pasti. Jadi jangan khawatir, wah kami pakai riben 80%, kena. Tetap kena bersih, jernih gambarnya. Ini pengendara yang sering menggunakan handphone Pak di jalan, ini juga terkena juga kah? Betul, siap. Tetap kena. Wah, luar biasa sekali. Baik nih, sebelum kita memasuki ke pertanyaan selanjutnya, saya ke Pak Kadis dulu deh. Ya, agak-agak tegang tadi ngomong sama Pak Kasat nih saya nih. Ini udah langsung ngomongin tilang gitu 2025 ya. Baik, saya ke Pak Kadis dulu nih. Bapak, sejauh mana dari peran pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dalam pembangunan ETLE di Kabupaten Tabalong ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak Virgi ya. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasat, untuk penerapan full ini kan di 1 Januari 2025. Jadi sebenarnya usulan-usulan ini itu sudah beberapa tahun ke belakang. Pada saat itu kita secara kolektif seluruh Dinas Perhubungan dengan Satlantas yang ada di seluruh Polres Kabupaten Kota tuh melaksanakan rapat koordinasi pada satu, kalau tidak salah di tahun 2023. Ya, jadi itu sudah diusulkan pada saat itu, dan kita pun sudah mengusulkan anggaran mungkin ada mekanisme secara aturan ketentuan keuangan yang harus kita ikuti. Nah, baru bisa terrealisasi di tahun 2024 ini. Jadi sejauh mana ya kita support untuk secara utuh pembangunan ETLE di Kabupaten Tabalong yang nanti dioperasionalkan oleh rekan-rekan kita di Lantas. Ini full pembangunannya itu dari pemerintah Kabupaten Tabalong melalui mekanisme dana hibah gitu. Ya, untuk titiknya sendiri tadi sudah diinformasikan ada beberapa titik di Kabupaten Tabalong. Boleh diinformasikan kepada masyarakat Bapak di titik mana saja nih yang dipasangi oleh ETLE ini, Pak? Silakan Pak Kanit Kamsel dijelaskan 4 titik yang sudah kita pasang. Baik, terima kasih Mbak. Kami mencoba menjelaskan 4 titik ETLE yang ada di Kabupaten Tabalong. Yang pertama kalau dari arah Banjarmasin Mbak ya, di depan Expo itu yang di seberang Bombay Style. Nah itu kan tujuan kita dari sebelah kanan atau dari luar daerah masuk ke dalam kota ya. Kemudian masuk ke dalam untuk yang titik kedua di depan Bank BTN ya, di Simpang Samsat Lama. Nah, kemudian itu termasuk dari Banjarmasin juga masuk ke kota. Kemudian yang ketiga di Sulingan. Di Sulingan itu di sebelah kiri kalau dari sini bertujuan dengan menangkap jenis kendaraan yang dari Kalteng ya masuk ke dalam kota. Nah, kemudian yang ketiga di Sulingan, kemudian yang keempat terakhir itu yang di Obor yang arah ke Kaltim. Nah, itu tujuan di bundaran Mabuun ya. Obor Mabuun. Ya, ada di demikian. Ya, harapan kami nambah nanti lagi, semuanya Pak. titik siap. Iya, ini biar semakin disiplin ya Pak ya masyarakat betul. Kabupaten Tabalong ya Pak ya. Lagi nanti nggak terkejut lagi nanti sama polisi kan, kehadiran polisi kan nanti betul. Itu kan tadi kan deg-degan nanti kan. Padahal sekarang dari beberapa tahun yang lalu polisi ini sudah menanamkan friendly ya Pak ya kepada masyarakat ya, dengan humanis siap. Ya Pak ya. Tapi tetap deg-degan ini masih berasa loh ya. Ini bukan di jalanan tapi di studio tetap aja saya juga deg-degan gitu. Baik, kita ke Pak Kadis lagi nih. Oke, Pak Kadis gimana nih? Apa saja pertimbangan dari penentuan lokasi pemasangan ETLE ini nih? Kenapa memilih sementara 4 titik tersebut, Pak? Oke, ini apa Kasat ya, Mas Silakan Dirun? Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Jadi sebenarnya yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Dirun itu kan kita ada 4 titik ya, 4 lokasi yang tahun ini yang sudah kita pasang.
Kita start mulai dari Expo, kemudian di sekitar bundaran, Monumen Tanjung Puri, kemudian Simpang 4 Samsat, Tanjung Selatan, dan di Sulingan. Jadi memang ada yang jadi catatan perhatian kami pertama itu adalah mungkin dari tingkat rasio pelanggarannya. Pelanggarannya pertama di situ sering kita temui kalau sebelum ada ini, khususnya karena di persimpangan itu tadi kan itu kan ada terpantau di ATCS kami. Itu sering kita ketemui pelanggaran-pelanggaran kecil. Tapi ya nantinya kalau pelanggaran kecil ini kalau terbiasa nanti polanya jadi terbiasa. Misalnya yaitu tadi melanggar arah atau memutar yang tidak sesuai. Nah, itu sangat rentan. Nah, kemudian juga yang jadi bahan pertimbangan tadi itu semua titik itu sudah di dalam kategori yang padat. Betul Pak Kadis. Persimpangan yang dalam artian persimpangannya itu sudah sangat jenuh, jadi sangat titik kerawanan kalau misalnya itu kalau tidak diatur secara pengaturan apil dan sebagainya itu rentan. Dan yang terakhir sebenarnya penentuan titik ini juga melihat kondisi sekitar persimpangan tadi. Karena ada jangkauan tangkapan dari layar atau screen atau kamera itu kan terbatas, mungkin terganggu dengan pandangan-pandangan lain. Dan yang terakhir yang perlu kami sampaikan sebenarnya untuk penempatan kamera atlet tidak mutlak sebenarnya di persimpangan. Nah, itu dari kami. Harapan kami nanti di setiap persimpangan Pak, mungkin ke dalam juga ya, nggak harus di ini sementara kan di KTL yang kita pasangi di KTL. Harapan kami nanti semua nanti titik terpantau. Jadi memang harapan dari Korlantas kita tidak ada sentuhan sama masyarakat. Jadi petugas di lapangan cukup mengatur lalu lintas saja, mengatur lalu lintas, yang bermain nanti semua elektronik. Harapan ke depan. Digitalisasi ya Pak. Betul, betul. Menjawab tantangan milenial ya Mbak ya. Luar biasa sekali, topik pembicaraan kita semakin menarik sekali. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah iklan berikut ini. Tetap di Dialog. Baik, terima kasih pemirsa yang masih setia dalam program Dialog. Kita akan melanjutkan perbincangan kita. Sebelum kita memasuki ke pertanyaan selanjutnya, ini ada beberapa bapak dari masyarakat, khususnya para ibu-ibu, para emak-emak di Kabupaten Tabalong katanya mengapresiasi sangat luar biasa kepada pihak kepolisian dan juga pemerintah Kabupaten Tabalong dengan adanya larangan untuk anak sekolah membawa kendaraan. Ya betul Mbak, ini lagi gencar-gencarnya kita. Itu sedang melegakan sekali Bapak, karena beberapa tahun ini menjadi kekhawatiran dari para orang tua. Jadi di beberapa sekolah juga ini menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada pihak pemerintah juga kepolisian. Ini anak-anak sudah sangat tertib sekali tidak membawa kendaraan ke sekolah. Luar biasa. Dampaknya sekali. Juga untuk laka lantas menurun Mbak. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, ini kita mulai masuk ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Siap. Apakah ETLE ini juga berlaku untuk para pelajar yang nanti terdeteksi menggunakan kendaraan ke sekolah nih Pak? Nah ini masih kita godok ya Mbak ya, karena memang ETLE sendiri memang kalau kita bicara belum maksimal ya Mbak ya. Mungkin kita penggunaan ETLE nanti itu masih di angka 90%. Jadi tetap kehadiran polisi di jalan tetap kita galakkan. Jadi ya mungkin nanti kebijaksanaan, karena kebijaksanaan kita kan sementara ini untuk anak-anak pelajar kita memang seyogyanya tidak diperkenankan untuk membawa kendaraan bermotor sebelum usia 17 tahun dan memiliki surat izin mengemudi ya Mbak ya. Nanti 17 tahun, saya sudah 17 tahun tapi belum mempunyai surat izin mengemudi. Jadi tetap aja tidak boleh Mbak. Jadi kemarin malah alhamdulillah ini ada berita menarik sekali. Tadi mak-mak mendukung kita, padahal saya paling takut Mbak dapat komplainan dari mak-mak, karena selama ini pasti yang komplain mak-mak, karena wah Pak saya nganter anak ini saya perlu itu ini yang biasanya yang komplain. Dan alhamdulillah ini berita baik sekali bagi kami, ini yang mendukung kita malah emak-emak Mbak. Ini pas sekali karena ada Pak Kadis di sub di sini juga, katanya para emak ini juga sangat terbantu ya Pak dengan kehadiran dari angkutan ya Pak ya. Ini sampai anak saya diantar jemput juga ngotot minta naik angkutan Pak, padahal jalurnya nggak ada ke sana. Karena seru katanya, rame-rame sama teman-teman yang lainnya. Oke, kita balik lagi ke ETLE ini Bapak. Baik, Pak Tumbur izin lagi ke Pak Kasat ya. Dari ETLE ini Bapak, dari manfaat dan penerapannya sendiri ini seperti apa nih Pak, dampaknya untuk masyarakat dan juga untuk kepolisian dan juga pemerintah nih Pak? Ya kalau dampaknya yang menilai ya masyarakat ya Mbak ya. Kalau kita harapan, kita bukan dampak ya Mbak ya. Kalau dampaknya
masyarakat yang menilai. Jadi mungkin harapan kami masyarakat dengan ada etle ini tidak takut lagi ke polisi. Intinya disiplin berkendara, Mbak. Awal mula terjadinya kecelakaan adalah melanggar disiplin berkendara. Itu pasti, Mbak. Nggak ada kecelakaan murni, nggak ada, Mbak. Jadi pasti melanggar, Mbak. Awal mula kecelakaan pasti ada pelanggaran. Jadi kalau harapan kami masyarakat mentaati aturan lalu lintas. Mungkin helm yang standar-standar aja, knalpot yang standar, habis itu spion, plat nomor. Nah, habis itu tidak melanggar rambu-rambu. Harapan kami seperti itu. Semoga dampaknya nanti angka kecelakaan semakin menurun, bahkan mungkin nihil, Mbak. Harapan kami, Mbak. Untuk manfaatnya sendiri seperti apa nih, Pak? Kalau manfaatnya ya bagi kami ya, Mbak ya, mungkin ya, Mbak ya. Jadi intinya memang kita berusaha untuk menghilangkan pungli ya, Mbak ya, pungli di jalan. Padahal kalau bicara pungli saya sebenarnya nggak setuju, Mbak. Dalam arti gini, Mbak, antara yang nyuap dan yang disuap itu sebenarnya harusnya sama-sama dong. Tapi selama ini pasti kami yang disudutkan, Mbak. Kami sudah nggak mau nerima, nanti Pak damai aja, nanti namanya manusia ya, Mbak ya, nerima damai. Nah kalau mau kami sih dua-duanya dihukum, Mbak. Ini punishmentnya pada kami aja, Mbak. Sedangkan masyarakat belum kena punishment. Nah itu, Mbak, jadi harapan kami harus berimbang ya, Mbak ya. Kalau memang polisinya melanggar, pasti namanya melanggar berarti ada yang sebab ada akibat. Nah itu, Mbak. Oke, terima kasih. Baik, nah walaupun masih tahap awal, apakah kendala atau tantangan yang ditimbulkan nih dari penerapan tilang elektronik ini, Pak? Mungkin kendalanya, Mbak, ini memang mungkin nggak di kita aja, Mbak, karena mungkin di kota besar Jakarta, Surabaya itu sudah terlaksana mungkin dari 3 atau 4 tahun yang lalu ya, Mbak ya. Jadi kendalanya memang nanti masyarakat menggunakan plat-plat yang tidak sesuai, mungkin platnya diganti, platnya ini. Nah, tapi kita punya cara ya, Mbak ya. Jadi itu tadi kita masih memerlukan polisi lalu lintas di jalan raya. Jadi nanti diinformasikan dari pihak etle bahwa ini tidak sesuai dengan kondisi platnya. Nah itu hati-hati ya bagi masyarakat. Jadi nanti bukan lagi tilang, Mbak. Ini sudah pada pidana ya, Mbak ya. Nanti yang jalan nanti reskrim, Mbak, bukan lagi lalu lintas. Nah jadi berarti kan ada upaya untuk merubah identitas ya, Mbak ya. Nah jadi nanti makanya masyarakat jangan senang dulu, nanti pikirannya wah dirubah aja plat saya ini, tak rubah aja plat ini, plat itu. Nah nanti dari etle kalau tidak terbaca, nanti kita pasti akan menghubungi petugas di jalan. Nah di jalan nanti kita ambil mungkin lalu lintas yang terdekat, kita ambil, nanti larinya ke reskrim ya, Mbak ya, karena pidana itu, Mbak. Jadi hati-hati masyarakat. Jadi bukan berarti kita mau mempersulit masyarakat, sebenarnya kita mempermudah masyarakat. Jadi di jalan silakan aja tertib lalu lintas, sudah selesai, itu aja. Baik, Bapak. Nah saya kembali lagi ke Pak Kadis nih. Pak Kadis, apa sih upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mensosialisasikan penerapan tilang elektronik ini, Pak? Oke ya, tadi kita sudah sampaikan upaya pemerintah kabupaten. Nah sekarang terkait sosialisasi, sebenarnya jauh-jauh hari terkait keberadaan etle ini sebelum penerapan full di seluruh daerah kan sebenarnya infografis mengenai etle ini kan sudah tersebar luas. Tinggal saja mungkin penerapan yang di masing-masing kabupaten daerah, mana yang belum, mana yang sudah. Nah jadi langkah yang akan kita lakukan itu nanti setelah ini kan, karena nanti seperti informasi sampaikan Pak Kasat, kita mungkin pertengahan Januari mulai melaksanakan full penerapan etle ini. Nah, upaya yang kita lakukan salah satunya bentuk sosialisasi ya, berupa yang dialog yang kita lakukan saat ini itu kan adalah bentuk sosialisasi. Nanti juga tadi kami sudah berbicara dengan Pak Kasat, mereka sudah menyiapkan spanduk-spanduk ya di jalan untuk mensosialisasi. Nah, nanti dari kita juga mungkin dari SKPD terkait dalam hal ini mungkin Kominfo, kita juga minta bantuan mungkin dari TV Tabalong, dari beberapa aset-aset yang ada yang bisa memberikan infografis tentang etle ini, keberadaan etle ini, dan mungkin juga bagaimana pola kerjanya, dan mungkin beberapa infografis yang harus kita sebarkan, kita informasikan kepada masyarakat, jadi supaya masyarakat tuh tidak terkejut apabila tadi tersampaikan begitu ada surat cinta datang. Nah, surat cinta datang kan, loh ini apa tiba-tiba, nanti surat cinta itu kan mekanismenya yang bersangkutan langsung menindaklanjuti gitu. Itu Mbak. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya, ini luar biasa sekali, melewati juga di hari dialog ini. Mudah-mudahan juga para pemirsa bisa lebih
waspada ya Pak ya ketika melewati beberapa. Sebenarnya bukan waspada Mbak, saya nggak setuju. Lebih disiplin Mbak. Disiplin ya, betul, waspada betul, juga Bapak karena banyak sekali Bapak di jalan-jalan ini pengguna motor yang masih menggunakan handphone juga tidak Betul, memakai helm dengan betul. alasan takut ditilang polisi gitu kan. Betul, Mbak. Bukan karena atas keselamatannya Disiplin, bukan sendiri. disiplin, Iya, betul, Mbak. betul sekali Bapak. Wah, terima kasih atas jawabannya. Kita akan lanjut lagi ke segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Baik, kembali lagi dalam dialog. Kita akan membicarakan lagi hal yang lagi happening ini ya. Sebenarnya tadi seru sekali pembicaraan kita di belakang Bapak. Sampai akhirnya timbullah pertanyaan dari emak-emak ini. Untuk mekanisme dari tilangnya sendiri seperti apa, ini mungkin yang belum terinformasikan kepada masyarakat Bapak. Apakah tilang tersebut memang langsung masuk by WA atau email atau langsung ke alamat rumah, bagaimana nih Pak? Nah, jadi untuk sementara Mbak, kita informasikan jadi untuk pengiriman tilang, nah itu sesuai yang tertera pada identitas kendaraan. Identitas kendaraan maksudnya plat itu punya siapa, misalkan punya si A, jadi terkirimnya akan ke si A. Makanya harapan kami dan himbauan kami kepada masyarakat, kalau beli second silakan segera untuk membalik nama pada yang beli pihak keduanya. Jadi harapan kami seperti itu, jadi tidak terkirim ke pihak lain. Nah, nanti banyak Mbak ini yang di daerah lain kan komplain Mbak, ada waktunya bayar pajak tahunan atau mungkin 5 tahunan tidak bisa membayar. Nah ternyata nanti nomornya diblokir Mbak, di Polda pasti diblokir. Jadi nanti klarifikasi kenapa nomor saya diblokir. Nah karena harus menyelesaikan denda tilang dulu. Itu Mbak. Berarti dari tilang elektronik ini hanya mendeteksi dari plat nomor ya Bapak ya? Sementara itu Mbak. Untuk kedepannya ya? memang kita mungkin dari Korlantas memang berencana tadi bisa email, bisa kirim kemanapun. Nah ini mungkin nanti kedepannya seperti itu Mbak. Ini harus diwaspadai sama ibu-ibu yang ada di rumah juga ya. Ketika ada kurir datang, ini bukan berarti paket yang datang ya Pak ya, paket COD ya Pak ya. Betul. Siapa tahu surat cinta gitu ya. Gitu ada surat gitu langsung deg-degan gitu ya. Nah, ini yang harus benar-benar dipersiapkan oleh masyarakat yang ada di rumah. Mungkin Mbak, karena kita sudah kerjasama juga ya. Taken kontrak sama mereka Mbak nanti. Wah, apalagi ini kayak Pak sudah sangat bersahabat dengan para kurir ya Pak ya. betul. Baik, saya ke Pak Sudirun lagi nih Bapak. Gimana nih Pak, kalau misalkan tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Kasat bahwa tetap ada polisi yang akan mengamankan meskipun ada etle. Nah, bagaimana nih Pak? Baik, mencoba menjawab. Artinya kita pada saat berkendara di jalan raya ya, di jalan raya baik itu roda 2 maupun roda 4, tetap selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada ya. Nah, bukan berarti petugas yang ada di jalan raya atau di setiap KTL itu tidak bisa bertindak kalau melihat pelanggaran kasat mata atau mungkin melihat pelanggaran yang sifatnya bisa ditindak langsung oleh petugas tersebut. Berarti masih tetap ya Pak ya pelanggarannya baik itu dengan etle ataupun dengan Bapak polisinya sendiri untuk masih pelanggarannya semua tetap untuk, berlaku ya Pak ya. Okay. Sama ya. Boleh Pak diinformasikan sama masyarakat yang ada di rumah pelanggaran-pelanggaran apa saja nih Pak yang akan ditindaklanjuti? Apa saja nih Pak? Baik, untuk pelanggaran ya perlu kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tabalong khususnya ya, pelanggaran untuk roda 2 yang pastinya yang kelihatan dari kasat mata tentunya menggunakan ya tidak menggunakan tutup kepala atau helm ya. Kemudian yang TNKB atau nomor plat yang itu sesuai dengan registrasi. Kemudian marka jalan itu yang harus kita perhatikan ya, termasuk traffic light ya. Melanggar lampu traffic light itu sangat fatal sekali karena pada saat yang lain berhenti dia jalan sendiri itu yang pasti kelihatan. Nah, itu kemudian yang kedua yang selanjutnya mungkin penggunaan handphone ya. Penggunaan handphone membuat kita kurang konsentrasi. Tentunya itu yang menjadi perhatian kita. Jadi masuk kategori pelanggarannya berarti untuk penggunaan handphonenya. Betul Bapak, itu beberapa pelanggaran yang harus kita benar-benar pahami ya. Baik Pak Tumbur, ATCS gimana nih Pak? Gimana nih Pak untuk menghadapi tantangan, tentunya kan memang ada kolaborasi juga antara pihak kepolisian dan juga dinas perhubungan. Nah ini apakah etle ini berkolaborasi dengan ATCS nih Pak? Sebenarnya kan sistemnya kan polanya sama gitu Pak ya. Cuman yang kita di ATCS ini kan dia bukan berupa tindakan ya.
malah himbauan. Makanya sering di admin kita tuh atau di announcer yang ada tuh memberikan pemberitahuan, himbauan supaya tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas, apalagi di persimpangan. Kan sering itu ditemui mungkin yang tidak pakai helm atau yang misalnya menerobos lampu merah. Jadi kita himbauan. Nah, nantinya kita itu tadi sebenarnya walaupun ada beberapa sistem yang terbangun, tapi tujuan dan manfaatnya sama, untuk memberikan kesadaran ke masyarakat untuk berlalu lintas. Nah, jadi cuman kemasan dari kami ini mungkin kemasannya ya mungkin secara humanis, sebenarnya rekan-rekan pun humanis gitu, sama aja. Mungkin ya cara masyarakat menyikapinya mungkin yang agak berbeda gitu. Nah, kedepannya itu kita tetap menambah fungsi ATCS. Pertama yaitu karena kita perlu pengontrolan yang secara sistem gitu. Karena itu tadi sampaikan kita dengan SDM yang terbatas. Kalau misalnya adalah suatu kegiatan, apalagi itu di persimpangan itu simpangan yang sudah terlalu padat, ya itu mungkin ya dari segi petugas juga kewalahan. Makanya diatur dengan sistem yang ada di ATCS yang langsung bisa mengatur, menghitung pase-pase yang trafficnya gitu. Double impact ya, ada ATCS, ada ETLE juga ya. Nah ini langsung nih tanya langsung nih sama Pak Tumbur, mumpung ada di sini Pak Kadisnya. Kapan nambahnya nih Pak? Udah 4 nih Pak. Ada rencana nggak target mungkin untuk tahun 2025 ini di pertengahan tahun kah atau akhir tahun? Apakah akan ada penambahan beberapa titik lagi? Baik, jadi kita mulai dari manfaat yang akan kita terima dulu ya. Manfaat yang kita terima dengan adanya penerapan ETLE ini nanti bukan cuma di Tabalong, di beberapa kabupaten atau daerah lain. Yang jelas ini kita adalah niatnya itu adalah, tujuannya itu adalah, goalnya itu untuk mendisiplinkan masyarakat. Jadi tidak perlu lagi kita, ya bukannya tidak perlu ya, cuman istilahnya kesadaran itu muncul sendiri gitu. Jadi dengan adanya nanti misalnya surat cinta dan sebagainya datang, wah ternyata saya nih berkendaraan lewat persimpangan ini tidak pakai helm, terdeteksi gitu. Jadi kesadaran. Nah, manfaat yang berikutnya itu tadi harus disampaikan, itu akan mengurangi tingkat kecelakaan dan pelanggaran. Karena kalau semua sudah berpikiran, pola pikirnya sama gitu kan, ya otomatis ya apa hal-hal yang tidak kita inginkan dengan adanya kecelakaan, pelanggaran lalu lintas itu kan bisa diminimalisir. Nah, yang mungkin berikutnya skupnya mungkin besar itu kan dengan adanya ETLE juga, itu paling tidak indeks SPBE kita mungkin ada peningkatan. Indeks SPBE kita kan karena sudah penerapan secara digitalisasi dan sebagainya. Nah, ke depan memang kami sering berkoordinasi. Ke depan mungkin kalau memang tadi itu harapan kita akan tetap menambah titik-titik yang untuk pemantauan yang dari ETLE-nya. Yang tahun ini 4, sementara di ATCS aja sudah ada 10 ya. Siapa? ATCS 10 ya. Nah, tadi kan kita bicara kawasannya di KTL ya, kawasan tertib lalu lintas. Ya, itu memang wajib dan mutlak hukumnya gitu kan. Tapi bukan artinya yang berada di poros jalan nasional itu tidak perlu, tetap kita support untuk pemantauan dan pengawasan. Kedepannya memang perlu lagi kita tingkatkan itu, penambah mungkin titik-titik yang kita anggap, karena Tabalong ini luar biasa, makanya dia perlintasan 3 provinsi. Jadi arus kepadatan lalu lintas itu dalam periode 1 tahun aja visi rasionya secara signifikan naik, visi rasio itu tingkat kepadatannya. Mungkin ya kalau memang sudah ada yang di ATCS yang perlu kita tambahkan, mungkin nanti di titik-titik yang belum ada ya, belimbing. Betul Pak, belimbing, simpang belimbing. Mungkin juga yang nanti di sekitar Taman Giat ini, Taman Tanjung kan kata 2. Nah, mungkin tuh kita bisa tambah ke depan. Baik, saya ke Pak Kasat lagi nih. Bapak, ini tidak menutup kemungkinan bahwa ketika sudah dipasang ETLE juga para pelanggar ini tetap akan ada ya Bapak. Tapi kita doakan mudah-mudahan tidak ya Bapak ya. Tapi apabila ada, ini merupakan satu tantangan untuk pihak kepolisian sendiri. Nah, bagaimana dari pihak kepolisian sendiri menanggapi bahwa tantangan tersebut ETLE ini akan efektif sesuai dengan fungsinya nih Pak? Bagaimana? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau pelanggaran saya rasa pasti ya Mbak ya, karena dalam satu keluarga aja 4 orang itu pasti otaknya berbeda-beda ya Mbak ya. Jadi cara menyingkapi orang mungkin beda-beda. Oh enggak apa-apa, oh polisinya tidur dan lain-lain. Tapi jangan salah, ini digitalisasi, ini elektronik. Jadi yang kerja robot ya Mbak ya, bukan kami cuma operatornya. Jadi ya itu tadi harapan kami, insya Allah angka pelanggaran pasti menurun Mbak. Nah, minimal pelanggaran pasti lari ke daerah yang tidak ada ETLE-nya Mbak, minimal itu Mbak. Nah, pasti orang wah jangan lewat situ, ada ETLE-nya. Nah, minimal memindahkan ya Mbak ya, memindahkan titik pelanggaran. Harapan kami sih masyarakat disiplin, karena
mudah kok Mbak, cuma pakai helm, untuk kelengkapan roda 2, roda 4 dipenuhi, sudah itu aja. Jadi sementara ini untuk pelanggaran surat-surat kita abaikan, kecuali kita curigai ya Mbak ya, kita berhak memberhentikan atau memeriksa yang kita curigai. Mungkin mobilnya berantakan, mungkin bekas tabrakan, penyok dan lain-lain, mungkin kita hentikan karena kita curigai mungkin ada kejadian yang menyebabkan kerugian bagi dirinya atau orang lain. Nah itu jadi tetap Mbak, kalau untuk petugas di lapangan kita selain gatur tetap juga memantau Mbak ya. Jadi karena ini robot, kalau robot sifatnya kan manual ya Mbak ya, apa perintahnya itu ya itu. Nah, kalau ada perintah lain mereka nggak nurut Mbak, karena sudah tersistematis Mbak. Jadi itulah gunanya untuk petugas. Tapi harapan kami memang petugas nanti, harapan Korlantas ya Mbak ya, harapan Korlantas, harapan kita semua tidak ada sentuhan lagi Mbak. Harapannya itu tadi, tidak ada lagi bersinggungan dengan masyarakat. Jadi tugas kita cuma gatur, tapi untuk ke depannya Mbak, karena etle kita juga sangat minim sekali. Nah tadi yang disampaikan Mbaknya ke Pak Kadisub untuk penambahan, memang nanti kalau penambahan pasti ada ya Mbak ya dalam renggiat kita. Namun demikian kita juga anep ya Mbak ya, mungkin nanti dalam 3 bulan triwulan ya Mbak ya, nanti triwulan atau nanti semester kita anep seperti apa kondisinya. Nah kalau sudah menurun drastis ya wajib dong pihak polisi minta lagi ya Pak ya, nanti ke Disub ya Pak ya. Itu Mbak, jadi itu. Terima kasih. Baik, Bapak, sebelum kita mengakhiri acara dialog kita, pesan dan juga harapan dari bapak-bapak yang ada di sini terkait dengan peningkatan kedisiplinan berkendara di masyarakat melalui penerapan tilang elektronik dan juga upayanya seperti apa? Silakan dari Pak Kadis dulu mungkin, silakan. Jadi harapan kami mewakili pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan. Tadi kita sudah diskusi dialog panjang lebar. Harapan kami sebenarnya adalah supaya masyarakat kita nih tingkat kedisiplinan yang sudah ada ini bisa lebih ditingkatkan lagi terhadap berkendaraan dan mematuhi rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu yang ada di jalan itu sebenarnya bukan mempersulit, malah membantu, mempermudah gitu. Jadi jangan kalau ada rambu dianggap malah mempersulit, malah memberikan kemudahan dan menuntun kita supaya lebih berkeselamatan dalam berkendaraan. Nah itu harapan-harapan kami dengan adanya etle ini juga, jangan sambutlah ini yang hal yang dengan positif supaya menimbulkan kesadaran. Dan selama ini juga kami berikan informasi kepada masyarakat juga nanti yang tadi 4 titik yang sudah sampaikan tadi. Jadi itu mungkin tidak ya, kalau misalnya ada himbauan-himbauan yang sifatnya humanis ya, kalau terekam selama ini kan terekam juga nih di kami nih. Tapi nanti terekam yang berikutnya ini itu terekamnya dapat surat cintanya, dan mohon perhatiannya gitu kepada masyarakat ya, kita sambut hal-hal ini dengan hal-hal yang positif menyikapinya. Kami rasa dari kami itu. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis. Pak Kasat bagaimana nih Pak? Baik, kalau harapan kami simpel ya Mbak ya, mungkin kita zero pelanggaran, zero kecelakaan. Nah yang dimaksud pelanggaran ini mungkin pelanggaran dari anggota kami ya Mbak ya mungkin yang ramai dibicarakan pungli ya Mbak ya. Jadi dengan adanya etle ini kita menghindari ataupun zero ya Mbak ya, zero akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik dari petugasnya ataupun masyarakatnya. Disiplin, insya Allah kecelakaan tidak ada. Itu Pak harapan kami. Terus mumpung ini ada Pak Kadis juga ini, saya juga sering, tapi suratnya sekali baru ngirim. Jadi Mbak untuk di KTL Mbak, ini sementara kan kita minim rambu-rambu Mbak. Nah, mungkin Pak Kadisub nanti untuk tahun 2025 ini ditambah paling enggak untuk di KTL-nya sendiri, karena kita contoh ya Mbak ya, contoh di Simpang BTN itu toko buah, ada food court. Nah, yang tidak menyediakan parkir, food court-nya menyediakan parkir tapi parkirnya tetap di luar Mbak. Itu kemarin sempat ada kecelakaan juga. Jadi nah ini Mbak, jadi intinya mungkin yang krusial kami nanti minta dibikin rambu-rambu. Jadi mungkin dilarang stop atau dilarang berhenti. Oke Mbak, itu harapan kami. Terima kasih. Baik, Bapak ada yang ingin ditambahkan mungkin? Tentunya dari kami atau saya selaku Kanit Kamsel, Kanit Keselamatan Berlalu Lintas, selama ini sudah sering kali kita sampaikan himbauan-himbauan tentang keselamatan berkendara. Tentunya kami berharap tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah kami sediakan, utamakan keselamatan bukan kecepatan.
Luar biasa, singkat, padat, dan wow. Terima kasih banyak Bapak. Baik, terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan dialog. Semoga dengan diterapkan Electronic Traffic Law Enforcement ini atau tilang elektronik di Kabupaten Tabalong dapat meningkat disiplin masyarakat dalam berkendara, sehingga angka pelanggaran bahkan kecelakaan lalu lintas dapat menurun. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Tumbur, Pak Andi, dan juga Pak Dirun yang sudah meluangkan waktunya di sela kesibukan yang luar biasa, yang padat merayap sekali, telah hadir di dialog. Jangan lupa terus saksikan program dialog dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Argi Virgiati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.